Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2B yang beranggotakan saya Alia Jan Fadila dengan NRP 035, lalu ada Harun Al-Hakim dengan NRP 038, selanjutnya ada Fauzan Fahrizal Asmi dengan NRP 044, kemudian ada Diana Nur Afian dengan NRP 047, kemudian Adinda Pramesti Putri dengan NRP 052, kemudian ada Muhammad Paksi Satrio Bayu Diaul dengan NRP 055, kemudian ada Jenny Stilita Yudarsono dengan NRP 058, kemudian ada Pramaditya Ardian Saputra dengan NRP 061, dan yang terakhir ada Haikal Kulti Saputra dengan NRP 064. Akan menjelaskan tentang percobaan yang telah kami lakukan dengan judul pengenalan alat ukur dan komponen. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Fauzan akan menjelaskan dasar teori yang menunjang praktikum S1 pengenalan alat ukur dan komponen, di mana itu ada arus, tegangan, resistansi, komponen pasif, dan juga komponen aktif. Yang pertama itu ada arus, di mana arus ini merupakan sebuah laju perubahan muatan yang mengalir atau lewat melalui sebuah area yang telah ditentukan, di mana area yang dimaksudkan ini biasanya dalam bentuk luas penampang dari suatu kawat logam atau kata lain itu kawat pengantar, tetapi juga ada sejumlah kasus di mana bahan pembawa arus ini bukan hanya kawat pengantar. Dengan pengertian lain itu mengalir dalam arus listrik ini yaitu elektron-elektron yang ada dalam suatu arus listrik ini saling bertumbukan satu sama lain untuk mengisi hole yang kosong dalam suatu area penampang. Jadi karena bertumbukan itu antara muatan atau elektron-elektron ini terlihat seperti arus yang mengalir seperti itu. Kemudian di sini ada gambar aliran arus yang masuk di sebuah konduktor listrik, di mana secara matematis ini merupakan suatu hubungan antara arus, muatan, dan juga waktu yang biasa kita tuliskan sebagai I delta sama dengan dq per dt, di mana arus listrik ini diukur dalam satuan ampere, sehingga mengartikan bahwa 1 ampere sama dengan 1 coulomb per second. Dengan bisa dicari yaitu pengelolaan transfer antara waktu dari T0 hingga T diperoleh dengan cara mengintegralkan antara persamaan antara kanan dan kiri di persamaan 1 dengan hasil yaitu Q delta sama dengan integral T0 sampai T sampai T0 I dt. Di arus listrik ini terdapat dua jenis arus, yaitu ada arus arah atau direct current atau DC, kemudian juga ada arus bolak-balik atau alternating current. Dengan arus DC ini merupakan arus yang tidak berubah terhadap waktu, tetapi tetap konstan, makanya disebut sebagai arus searah. Kemudian arus bolak-balik di sini atau alternating current atau AC disebut bolak-balik dikarenakan arus ini dapat berubah-ubah terhadap fungsi waktu dan hingga disebut sebagai arus sinusoidal atau arus bolak-balik. Dan pada kasus ini, pada beberapa percobaan, praktikum S1 ini menggunakan arus DC. Kenapa menggunakan arus DC? Dikarenakan arus yang mengalir di sini tidak berubah, tetap gitu. Jadi, arus yang mengalir dalam suatu komponen arus listrik itu jika dilihat oleh multimeter itu tetap konstan dan tidak berubah-ubah. Sedangkan jika kita menggunakan arus bolak-balik, misalkan arus pada PLN, itu arus yang mengalir pada suatu komponen itu ketika diukur oleh multimeter ini tidak tentu, karena dapat berubah-ubah sesuai dengan namanya itu, yaitu arus sinusoidal. Kemudian di sini ada tegangan, yaitu berkaitan juga dengan beda potensial, di mana ini merupakan sebuah perbedaan jumlah elektron yang berada pada suatu arus listrik, di mana ini merupakan hal yang disebabkan karena adanya penumpukan elektron pada satu sisi sumber arus listrik dan di sisi lainnya jumlah elektronnya yang lebih rendah. Tegangan ini bersangkut pautan dengan arus listrik dan juga resistansi atau hambatan pada suatu rangkaian listrik, di mana ini merupakan bisa dituliskan dalam persamaan V sama dengan I dikali R, di mana V itu merupakan satuan tegangan dengan volt, kemudian I merupakan arus yang dalam rangkaian tersebut dengan satuan ampere, dan juga R merupakan resistansi dengan satuan ohm. Kemudian ini berkaitan dengan sebelumnya, yaitu ada resistansi, di mana resistansi ini merupakan sebuah
elemen rangkaian yang berupa resistor yang kemudian kita sebut sebagai hambatan yang mempunyai sifat menghambat arus listrik yang lewat pada suatu rangkaian tersebut, di mana resistansi ini merupakan diukur hambatan yang diukur dengan satuan ohm dan dilambangkan dengan simbol omega, sedangkan pada prefix atau satuan internasional atau SI ini digunakan untuk menandakan kelipatan pada resistansi tersebut adalah ada kilo ohm, mega ohm, dan juga giga ohm. Di sini ada lambang resistansi dalam suatu rangkaian listrik di mana digambarkan dengan gambar zigzag seperti itu. Kemudian dari resistansi ini juga ada hubungan dari tegangan dan juga arus ini didapatkan besarnya daya yang disisipasikan oleh resistansi tersebut, di mana rumusnya itu ada P sama dengan V kuadrat per R dengan satuan yaitu watt, di mana P ini merupakan daya yang disisipasikan oleh resistansi dalam satuan watt. Kemudian ada V yaitu tegangan dalam satuan volt, dan I itu adalah arus yang mengalir dalam satuan ampere, dan R sebagai resistansi dalam satuan ohm. Sekian presentasi dari saya lanjutkan ke teman saya. Yang keempat, yaitu ada komponen pasif. Komponen pasif sendiri merupakan suatu komponen elektronika yang dalam sistem kerjanya itu tidak membutuhkan sumber arus eksternal atau sumber arus yang berasal dari luar komponen tersebut. Komponen pasif itu tidak dapat menyearahkan ataupun menguatkan suatu sinyal listrik. Selain itu, komponen ini juga tidak dapat mengubah suatu bentuk energi menjadi bentuk energi yang lainnya. Contoh dari komponen pasif sendiri yaitu ada resistor yang biasanya berfungsi sebagai penghambat arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Selain itu juga ada kapasitor yang berfungsi sebagai penyimpan muatan listrik. Dan juga ada induktor yang biasanya terdiri dari susunan lilitan kawat yang kemudian membentuk sebuah kumparan, dan saat dialiri arus listrik maka akan terbentuk suatu medan magnet. Kemudian yang kelima yaitu ada komponen aktif. Komponen aktif ini merupakan kebalikan dari komponen pasif. Jika komponen pasif tidak membutuhkan sumber arus eksternal, maka komponen aktif ini membutuhkan sumber arus eksternal. Selain itu, komponen aktif dapat mengubah energi dari suatu bentuk energi ke bentuk yang lainnya. Selain itu, komponen ini juga dapat menyearahkan ataupun menguatkan suatu sinyal listrik. Contoh dari komponen aktif sendiri yaitu ada transistor yang berfungsi sebagai penguat, ada dioda yang berfungsi sebagai penghantar arus listrik dari satu arah atau menghambat arus listrik dari arah yang lain atau arah yang berlawanan, dan juga ada AC atau integrated circuit yang merupakan gabungan dari ratusan transistor. Oh ya, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang metode pengambilan data. Pada percobaan kali ini, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan segala peralatan yang dibutuhkan, lalu peralatan disusun secara seri sesuai pada gambar. Pada percobaan ini terdapat dua varian tegangan, yaitu 3 volt dan 6 volt. Pada setiap tegangan dilakukan percobaan sebanyak 5 kali dengan varian resistor yang berbeda, yaitu terdapat 2 resistor. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih Harun. Jadi melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Harun. Jadi di praktikum ini menggunakan variasi tegangan yaitu 3 volt dan 6 volt. Nah, setiap tegangan percobaan dilakukan sebanyak 5 kali. Dan 5 kali itu dengan variasi yang berbeda-beda. Dan di praktikum ini menggunakan dua resistor yang disusun secara seri, kemudian diberikan tegangan oleh power supply. Nah, untuk variasi resistornya berapa, yaitu variasi yang pertama yaitu 10,1 dan 21,2 ohm, variasi kedua 9,3 dan 19,5 ohm, variasi ketiga 27 dan 21,5 ohm, dan variasi keempat 10 dan 27 ohm, dan variasi terakhir yaitu
variasi kelima yaitu 148,5 ohm dan 27 ohm. Jadi rangkaian disusun secara seri dan diberikan tegangan oleh power supply dilakukan secara bergantian pada tegangan 3 volt dan tegangan 6 volt. Selanjutnya dilakukan pembacaan pada setiap resistor setelah dipasang ke breadboard. Kemudian dilakukan pengukuran arus listrik pada setiap titik A, B, dan C, lalu dibaca tegangannya pada setiap resistor. Nah, untuk titik A dan B, C-nya, jadi misalnya ini ada sebuah rangkaian seri dengan 2 resistor, kemudian sumber tegangannya ada di sini. Ini kita anggap B, lalu ini R1, dan ini adalah R2. Dan titik A, titik B, C-nya itu ada di mana? Jadi titik A itu ada di sini. Di sini adalah titik A. Titik A dan di sini titik B, kemudian di sini titik C. Ini titik A, titik B, dan titik C. Jadi untuk mengukur arus yang mengalir pada rangkaian ini ditempatkan multimeternya di titik A dan titik B dan titik C secara bergantian sehingga diperoleh hasil yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi saya Pramadi Ardan Saputra dengan NRP 50012011061. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja data yang didapat dalam praktikum ini. Nah, jadi untuk data yang didapat pada praktikum kali ini yaitu adalah tegangan, arus listrik, dan hambatan. Nah, untuk rincian datanya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Dinda Pramesti Putri dengan NRP 50012011052 akan menjelaskan mengenai data yang didapatkan pada praktikum kali ini. Nah, untuk variasi tegangan yang digunakan adalah sebesar 3,22 volt dan 6,06 volt. Nah, selain itu juga kami menggunakan variasi susunan hambatan yang mana ada 5 variasi, yakni variasinya adalah sebagai berikut untuk R1 dan juga R2-nya. Nah, setelah itu kami mendapatkan 2 buah data, yakni berupa tegangan yang mengalir pada setiap resistor dan juga arus listrik yang juga mengalir pada setiap titik, yaitu titik A, B, dan juga C. Nah, pada variasi pertama, di variasi tegangan 3,22 volt itu didapatkan bahwa tegangannya di R1 adalah sebesar 1,86 volt, dan tegangan di R2 adalah sebesar 0,84 volt. Selanjutnya untuk arus di titik A pada variasi yang pertama adalah 0,1 ampere, titik B adalah sebesar 0,5 ampere, dan titik C adalah sebesar 1 ampere. Lalu lanjut ke variasi yang kedua, tegangan yang ada pada hambatan 1 atau R1 itu adalah sebesar 2,9 volt, lalu hambatan 2 sebesar 0,06 volt. Selanjutnya untuk arus yang mengalir pada titik A adalah sebesar 3,25 mA, lalu pada titik B adalah sebesar 3,24 mA, dan pada titik C adalah sebesar 3,25 mA. Nah, lalu pada variasi hambatan yang ketiga, didapatkan tegangan yang ada pada hambatan 1 adalah sebesar 1,7 volt, lalu pada R2 adalah sebesar 1,4 volt. Selanjutnya, untuk arus yang mengalir pada titik A adalah sebesar 62,1 ampere, lalu 58,1 ampere pada titik B, dan juga 62,7 ampere pada titik C. Selanjutnya, untuk variasi hambatan keempat didapatkan besarnya tegangan pada R1 adalah sebesar 0,86 volt dan besarnya tegangan pada R2 adalah sebesar 2,35 volt. Lalu untuk arus listrik yang mengalirnya adalah pada titik A, B, dan juga C sama-sama besarnya yakni 0,8 ampere.
Lalu variasi yang terakhir adalah yang kelima, itu didapatkan tegangan pada R1 adalah sebesar 2,76 volt dan tegangan pada R2 adalah sebesar 0,49 volt. Selanjutnya untuk arus yang mengalir pada titik A adalah sebesar 0,01, yang titik B adalah 0,01 ampere dan juga yang titik C adalah 0,01 ampere. Menandakan bahwa pada variasi 5 ini arus yang mengalir baik di titik A, B maupun C adalah sama besarnya. Nah, selanjutnya adalah pada variasi tegangan sebesar 6,06 volt. Nah, variasi hambatannya tetap sama, namun didapatkan perbedaan nih pada tegangan yang didapatkan atau yang diukur pada setiap hambatan dan juga arus yang mengalir pada setiap titik. Nah, untuk variasi hambatan yang pertama didapatkan bahwa tegangan di R1 adalah sebesar 3,89 volt, tegangan di R2 adalah sebesar 1,86 volt. Selanjutnya untuk arus yang mengalir pada titik A adalah sebesar 1,9 ampere, pada titik B adalah 1,2 ampere, dan pada titik C adalah 1,9 ampere. Selanjutnya, pada variasi yang kedua, didapatkan tegangannya pada hambatan 1 yakni sebesar 5,87 volt, hambatan 2 sebesar 0,12 volt. Lalu untuk arus yang mengalirnya pada titik A adalah sebesar 6,02 mA, pada arus titik B adalah sebesar 6,05 mA dan pada titik C adalah sebesar 6,02 mA. Selanjutnya untuk variasi yang ketiga itu didapatkan tegangan pada R1 adalah sebesar 3,3 volt, pada R2 adalah sebesar 2,6 volt. Sedangkan untuk arus listrik yang mengalirnya adalah pada titik A sebesar 114,3 ampere, pada titik B 117,5 ampere, dan pada titik C adalah 116,5 ampere. Nah, selanjutnya untuk variasi yang keempat, didapatkan besarnya tegangan pada R1 adalah sebesar 1,61 volt, pada R2 adalah sebesar 4,41 volt. Nah, selanjutnya untuk arusnya itu adalah 1,5 pada titik A, 1,5 ampere pada titik A, 1,6 ampere pada titik B, dan juga 1,5 ampere pada titik C. Nah, untuk variasi yang terakhir nih, yakni variasi R dengan R1 148,5 ohm dan juga 27 ohm itu didapatkan besarnya tegangan pada R1 adalah sebesar 5,16 atau 5,16 volt. Nah, sedangkan pada tegangan pada R2 adalah sebesar 0,91 volt. Nah, selanjutnya arus listrik yang mengalir pada titik A, B maupun C itu nilainya sama besar, yakni sebesar 0,03 ampere, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang. Sahabat akan menjelaskan tentang hasil percobaan. Dan di sini ada contoh perhitungan di sini menggunakan turunan hukum Ohm itu dapat arus I sama dengan V kali R. Untuk tegangan ada angka I kali R. Sampai untuk perhitungannya sendiri untuk paling perlu didapat. Dan untuk ada kota arus adalah 6% dan untuk ada tegangan maksimal adalah 5,1%. Lalu di sini ada hasil percobaan. Untuk tabel 1 adalah hasil percobaan dan tabel 2 ada hasil perhitungan. Untuk tabel ketiga ini adalah alat tekan dan harus untuk perbandingan kedua data yang didapatkan. Nah, karena ini strukturnya ada menggunakan rangkaian seri, maka resistansi penggantinya harus diperhatikan untuk kedua angka resistansi ini. Untuk nilai kontak arus sendiri, karena ini rangkaian seri harusnya sama semua, dan untuk mendapatkannya ada I sama dengan V. I sama dengan V per R. Dan untuk tegangan sendiri, jadi ini diukur dengan tegangan yang menikmati tiap presis. Rumusnya adalah V sama dengan I kali R. Nah, untuk tegangan sendiri ini menggunakan selisih dari dua perhitungan ini dibagi dengan data perhitungan lalu dikalikan dengan 100 didapatkan nilai persentase dari. Nah, seperti yang kita lihat di sini
persen garatnya melebihi 5,1 dan 6. Nah, untuk data kedua ini tadi menggunakan sumber tegangan 3,22 volt dan untuk di sini menggunakan sumber tegangan 6,6 volt dan 0,06. Kurang lebih perhitungannya sama. Jadi saya langsung kali ini saya akan menjelaskan tentang pembahasan yang dapatkan dari data tersebut. Nah, ini yang digunakan adalah rangkaian seri. Jadi menurut teori nilai arus dibandingkan akan sama-sama nilai tegangan akan berbeda tiap mati resistor. Untuk segala data yang didapatkan harusnya tidak melebihi nilai toleransi yang diinginkan. Nilai toleransi sudah saya sebutkan untuk kuantitas adalah 6%, untuk tegangan adalah 5%. Nah, karena tadi banyak yang melebihi, maka banyak error dalam data yang didapat secara fisik. Hal ini karena arusnya mengalir dan mengarahkan tidak stabil sehingga angka yang diperoleh lebih besar. Yang terlihat dari ini, sumber tegangan yang digunakan yaitu angka boros latte menunjukkan angka 3 dan 6. Tetapi ketika diukur menggunakan multimeter, ada angka 32 dan 6,6 volt. Hal ini menunjukkan adanya nilai toleransi pada data yang didapat. Pada data variasi 1 sumber indikator 2 menggunakan jumper untuk mengukur kuantitas arus pada titik B dan hasil. Ini data yang mendekati 400% dari perhitungan. Penggunaan komponen tambahan ini ada jumper memberikan nilai resistansi yang lebih karena listrik yang menjadi terhambat. Nah, untuk beberapa data seharusnya benar seperti pada variasi penutup sumber dengan angka 6 memiliki nilai toleransi mulai dari indikator terburuk, tetapi menempatkan adanya yaitu terbalik antara R1 dan R2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Muhammad Paksi Satrio Bayu Diaul Haq, NRP 50012010055 dari kelompok elektronika B2 akan menjelaskan kesimpulan dari percobaan yang telah kami lakukan. Setelah melakukan pengambilan data menggunakan multimeter, lalu menghitung data hasil percobaan, kemudian membandingkannya dengan perhitungan teoritis, kelompok kami menyimpulkan beberapa poin. Pertama, nilai sumber tegangan yang digunakan berdasarkan hasil perhitungan dalam percobaan menggunakan multimeter adalah sebesar 3,02 volt dan 6,06 volt. Sedangkan nilai tegangan yang sesungguhnya yang digunakan adalah sebesar 3 volt dan 6,06 volt. Selain itu, berdasarkan dari data variasi perhitungan, didapatkan bahwa galat dari data hasil percobaan adalah sebesar 5,1%. Sekian presentasi laporan praktikum pengenalan alat ukur dan komponen dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.